Welcome to Queen My Channel. Aku Bukan Penggoda episode 31. Mulut Julia terbuka melihat dua orang di hadapannya saat ini. Hai, sapa Aileen dengan senyuman semik di wajahnya. Aileen tidak sendiri. Dia datang bersama seorang wanita yang juga dikenali Julia, yaitu Laurie. Julia menelan ludahnya kasar. Laurie, ada apa? Ayo masuk dulu. Enggak usah, potong Laurie. Raut wajahnya terlihat tidak bersahabat, tidak seperti biasanya, membuat kening Julia berkerut heran, dan dia bertanya-tanya di dalam hati, ada apa sebenarnya? Langsung saja pada intinya. Sekarang aku mau tanya sama kamu tahu perihal pacar aku yang menyewa teman kamu itu, pelacur itu? Tanya Laurie dengan nada kasar. Julia tak langsung menjawab, dia menatap Aileen yang sudah tersenyum penuh kemenangan menatap dia. Apa-apaan ini? Pasti ini ulah Aileen si nenek sihir ini. Apalagi yang dia ucapkan pada Laurie sampai Laurie datang kepadaku seperti ini, batin Julia. Jul, jawablah, jangan bisu, kamu tahu bentak Laurie. Julia masih bungkam, dia bingung harus menjawab apa. Dia tidak mungkin berkata jujur. Jika dia berkata jujur, sama saja dia membeberkan identitasnya yang sudah ia janjikan pada Edward. Jika identitasnya tidak ada yang boleh tahu, satu orang pun. Jawab. Barang Laurie marah mendorong tubuh Julia hingga Julia termundur beberapa langkah. Udahlah Laurie, udah jelas lah, kamu mau apa lagi? Masih gak percaya dengan apa yang aku tunjukkan ke kamu, Udah deh, jangan bego. Dia ini sama pelacur itu temenan, dan satu profesi dahulunya. Aileen memotong ucapan Julia yang baru hendak menjawab. Jantung Julia berdegup kencang mendengar itu. Apa maksudnya? Apa yang dikatakan Aileen nenek sihir ini? Dari mana dia tahu? Batin Julia panik. Tega kamu, Jul. Kamu tahu, sampai sekarang aku masih belum bisa terima kalau pacar aku udah main gila di klub sama pelacur itu, marah Laurie. Julia menarik nafas dalam. Aku tega. Apa yang sudah aku perbuat? Emangnya aku yang menyuruh kekasih kamu datang ke klub dan menyewa perempuan di sana? Enggak. Aku tidak tahu apa-apa soal itu. Jadi kamu tidak pantas menyalahkan aku di sini, sahut Julia membela diri. Dia merasa jika dirinya tidak salah, karena semua apa yang dilakukan Dion, Regan, dan Edward bukanlah tanggung jawab dia. Sudahlah Laurie, udah gak ada gunanya juga kau marah-marah sama wanita gak ada harga diri seperti dia ini. Walau bagaimanapun, dia pasti akan tetap membela temannya yang pelacur itu. Kan sama-sama pelacur, ucap Aileen memandang rendah Julia, seakan Julia adalah seonggok sampah kotor. Mata Julia memanas, dengan tangannya yang terkepal emosinya memuncak mendengar ucapan Aileen yang membuat hatinya seketika meradang. Diam kamu ya, jangan ikut campur dan menjadi kompor modak, tunjuk Julia marah. Aileen tertawa meledek. Apa? Kan kenyataannya emang begitu. Kamu lebih membela si pelacur itu kan? Karena apa? Ya karena kamu juga seorang... Belum sempat Aileen menyelesaikan ucapannya, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Bukan Julia yang melayangkan tamparan keras itu ke Aileen, melainkan Sri. Wanita parubaya itu sedari tadi mendengar ucapan Aileen pada Julia. Pergi, jangan membuat onar di rumah orang, marah Sri pada Aileen dan Laurie yang terkaget-kaget akan aksi dari wanita itu. Dasar orang tua, pergi. Aileen langsung saja pergi dan Laurie pun langsung saja menyusulnya. Ayo masuk nak, ajak Sri pada Julia. Iya bu, Julia pun masuk ke dalam rumah dengan Sri. Habis kejadian tadi pagi di mana Julia kedatangan tamu yang tak diundang dan tak diinginkannya itu, kini Julia merasa resah sendiri. Dia merasa jika Aileen benar-benar meresahkan. Dia sadar jika Aileen pasti akan berbuat nekat untuk mengambil Edward darinya. Sedangkan Aileen dan Laurie kini sudah berada di sebuah kafe. Keduanya duduk dengan perasaan dongkol. Sudah dongkol dengan Julia, kini ditambah dengan Sri yang ikut campur. Dasar tua bangka gak tahu diri. Awas saja kalian, ku buat hidup kalian sengsara, tekad Aileen di dalam hati. Aileen menatap Laurie di hadapannya yang duduk sembari menyeruput jus yang baru saja dipesannya. Gimana kamu jadinya? Udah percaya kan sama yang aku bilang? Tanya Aileen. Laurie menganggukkan kepalanya. Masih mau berteman dengan pelacur? Laurie terdiam, tak bisa menjawabnya. Melihat itu, Aileen sedikit kesal. Dia sudah bersusah payah mencari informasi agar dia memiliki kubu. Astaga, apalagi yang membuatmu berpikir, Laurie? Hubunganmu sudah hancur sekarang, ucapnya. Aileen mengompori Laurie untuk berkubu dengannya, membenci Julia dan menghancurkannya. Tapi
Lauri menatap Aileen yang juga menatapnya. Tapi apa yang dikatakan Julia emang ada benarnya, bukan salah dia semua ini. Lagi pula masa lalu dia bukan urusanku kan? Mata Aileen nyaris keluar saat mendengar itu. Tak bisa, Aileen tidak bisa dan tidak suka mendengarnya. Iya emang bukan urusan kamu, tapi dia sudah berbohong pada kita semua. Sebenarnya dia mantan pelacur kan? Dan kamu mau berteman dengan seorang pelacur. Ingat, yang menghancurkan hubungan kamu dan kekasihmu adalah pelacur. Lauri kembali terdiam. Julia seperti biasa menjemput Revano, tapi kali ini dia hanya sendiri saja. Karena Kevano sedang bersama Milan dan Aulia. Orang tua Edward itu baru saja datang menjemput Kevano untuk diajak ke rumah. Tadinya ingin menunggu abang dulu, tapi berhubung Milan ada yang menunggu di rumah temannya, alhasil mereka pulang lebih dulu dan menyuruh Julia membawa abang nanti setelah menjemput pulang dari sekolah. Julia langsung saja memarkirkan mobilnya di tempat biasa dia parkir jika ke sekolah Revano. Dan seperti biasa pula dia akan masuk lalu menunggu di ruang tunggu khusus orang tua. Sekolah Revano memang menyediakan wadah khusus untuk orang tua murid menunggu sang anak jika menjemput pulang. Setibanya di ruang tunggu, Julia mengerutkan keningnya mendapat tatapan tajam, jijik, dan merendahkan dari orang tua murid yang lain yang sudah datang lebih dulu. Sebelumnya memang mereka suka bergosip, hanya saja hari ini terasa lebih mengerikan tatapannya kepada Julia. Kenapa lagi ini? Apalagi yang mereka gosipkan tentangku? Batin Julia bertanya-tanya. Apakah? Ih, ngeri banget ya. Iyo banget sih, pantas saja bodinya bagus, ternyata hasil 1000 tangan. Belum sempat Julia bertanya-tanya kembali, di dalam hati celetukan dari salah satu ibu-ibu membuat Julia terkaget-kaget mendengarnya. Iya, pantas saja uangnya juga banyak, pasti hasil jual diri kan? Jantung Julia berdetak cepat mendengar perkataannya Lakit yang sama persis seperti yang dulu, kehidupan yang lalu. Ih, jauh-jauh deh bu, nanti ketularan dia lagi, ketularan jadi gatal seperti dia. Yang lebih parahnya ya bu ibu, nanti suami kita digoda sama dia kan penggoda. Tangan Julia mengepal mendengar hal itu. Siapa yang ibu sebut dengan penggoda, hah? Tanya Julia menanyai ibu-ibu yang baru saja berucap dengan tatapan mata menatap rendah Julia. Loh, kamu gak sadar? Dari tadi kita udah risih dengan keberadaan penggoda seperti kamu di sini. Harusnya seorang penggoda seperti kamu tidak ada di sini karena sangat meresahkan. Aku bukan penggoda, berang Julia marah menatap satu persatu ibu-ibu di sana. Salah satu ibu-ibu itu tersenyum licik lalu mengeluarkan ponselnya. Jari jemarinya menari lincah di atas layar ponsel mengetik sebuah pesan pada seseorang. Sudah tante lakukan seperti yang kamu suruh Aileen. Begitu isi pesan yang diketiknya.